Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bicara Psikologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video ini, kami dari kelompok 14 Psikologi Islam 2018, Lokal A, akan menyampaikan materi dari mata kuliah asesmen dasar yang diampu oleh Ibu Santi Komalasari MC Psikolog yang bertemakan observasi dalam pemeriksaan psikologis. Nah, ini adalah beberapa fungsi observasi secara umum dalam pemeriksaan psikologis. Bisa dilihat di layar. Adapun penerapan observasi dalam berbagai bidang psikologi seperti psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi sosial adalah sebagai berikut. Observasi dalam psikologi klinis bertujuan untuk memperoleh data tentang permasalahan klinis. Observasi dipakai untuk asesmen awal dan juga mendesain intervensi klinis yang diterapkan pada setting rumah sakit, penjara, sekolah, atau pada setting yang lainnya. Teknik observasi dalam psikologi klinis dipakai dengan metode lainnya seperti wawancara serta tes untuk menentukan intervensi yang cocok pada subjek. Beberapa manfaat dari observasi diantaranya adalah untuk mengidentifikasi gejala dari sebuah gangguan, mengidentifikasi tingkat gangguan sebagai pendukung dalam proses konseling atau terapi. Kemudian metode observasi dalam psikologi perkembangan biasanya dipakai untuk mengidentifikasi gejala atau simptom yang timbul dari gangguan atau masalah perkembangan khususnya pada anak. Metode ini dibutuhkan sebab kemungkinan mengukur perilaku anak yang tidak bisa diukur dengan alat ukur psikologis lainnya. Jadi harus menggunakan observasi. Sudah diperoleh tentang permasalahan yang timbul akibat perkembangan anak. Selanjutnya, observasi juga dipakai untuk identifikasi tingkat serta level atau derajat gangguan perkembangan tersebut. Mengidentifikasi level atau mengidentifikasi tingkat perkembangan anak. Selain itu juga, observasi juga dipakai untuk memantau atau monitoring dan mengevaluasi proses terapi atau intervensi pada anak. Dengan observasi, maka bisa dilihat seberapa besar efektivitas terapi yang diberikan tersebut, dan orang tua juga bisa melihat perkembangan hasil terapi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat perubahan lebih positif terhadap perkembangan anak. Penerapan observasi dalam psikologi industri dan organisasi umumnya dipakai untuk seleksi dan asesmen kepribadian. Selain itu juga bisa dipakai dalam proses analisis jabatan dan juga pemantauan perilaku dalam proses training. Dalam setting industri, observasi juga dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang yang memperlihatkan kemampuan yang memenuhi sebuah kriteria jabatan. Observasi dalam setting psikologi sosial dipakai untuk kepentingan penelitian. Observasi dalam penelitian psikologi sosial seringkali dalam bentuk observasi secara langsung. Sebagai contoh, observasi perilaku prososial dilakukan dalam setting yang sebenarnya dengan mengamati perilaku menolong yang dilakukan oleh seseorang. Metode observasi berguna untuk penelitian dengan topik sosial yang melibatkan antara 2 atau lebih partisipan, dan penelitian dengan lebih menekankan pada proses dibandingkan dengan hasil. Observasi dalam psikologi sosial bisa dipakai untuk berbagai desain, baik itu eksperimen atau penelitian korelasional. Sebagai contoh, pemakaian observasi dalam penelitian eksperimen adalah konformitas,
kemudian kepatuhan, dan juga perilaku agresif. Ya, baik, selanjutnya ada pencatatan observasi dalam pemeriksaan psikologi, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama status presence, yang kedua observasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang ketiga ada kerangka observasi Sadler. Yang pertama, status presence. Itu artinya adalah kesan pertama kali pada saat bertemu sampai dengan terjadinya kontak awal dalam proses pemeriksaan psikologi. Yang mencakup di dalam status presence ini ada 2 hal. Yang pertama ada bentuk fisik, yang mana bentuk fisik ini adalah mencakup seperti tinggi badan, berat badan, yang digolongkan kepada tipe tertentu berdasarkan teori tipologi. Yang kedua adalah kondisi tubuh. Nah, kondisi tubuh ini lebih mencakup kepada apakah si observi itu dalam keadaan sakit, pilek, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada keadaan fisik. Ini berkaitan dengan adanya atau tidak adanya kecacatan di dalam tubuh observi. Selanjutnya ada bentuk muka. Yang selanjutnya adalah dilihat dari tata cara berpakaian atau berpakaian seseorang, apakah si observi ini lebih bergaya modis, rapi, bersih, merawat diri, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada ekspresi nonverbal dinamis. Ini dilihat berdasarkan cara memasuki ruangan pemeriksaan, cara berdiri, cara berjalan, terus cara berjabat tangan, ekspresi wajah, dan juga tingkat kesadaran si orang yang kita periksa. Yang kedua ada observasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk diobservasi sehingga mendapatkan data yang signifikan. Di antaranya ada situasi wawancara dan situasi intelijensi. Situasi wawancara ini mencakup kepada 5 hal. Yang pertama itu cara jarak duduk dan posisi duduk. Apakah si observi ini berubah-ubah atau dalam posisi duduk yang tetap. Yang kedua ada reaksi-reaksi emosional. Yang ketiga gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Yang keempat ada gerakan tiba-tiba, dan yang terakhir ada cara berbicara. Jika dilihat dari situasi intelijensinya, bisa kita cermati dalam beberapa hal, yaitu seperti saat diberi instruksi, apakah si observi ini memandang ke arah tester, memandang kanan kiri bertanya, atau tidak kepada tester. Yang kedua adalah daya tangkap. Apakah si observi ini cepat atau lambat dalam menangkap instruksinya. Yang selanjutnya adalah cara mengerjakan tes. Yang selanjutnya adalah tingkah laku menghadapi kesukaran. Yang selanjutnya sikap terhadap pertolongan, apakah acuh tak acuh atau memperhatikan. Selanjutnya ada sikap terhadap menghadapi kesalahan. Yang ketujuh, sikap terhadap prestasi keseluruhan. Yang kedelapan, tingkah laku setelah mengakhiri tes. Yang kesembilan, gerakan-gerakan tubuh yang dimunculkan selama pemeriksaan. Yang terakhir itu adalah gerakan tiba-tiba yang muncul selama pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Julianto. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka observasi menurut Sadler. Jadi menurutnya, agar kita bisa mendapatkan data observasi secara komprehensif dalam pemeriksaan psikologi, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Jadi yang perlu kita perhatikan diantaranya ialah: yang pertama, sikap terhadap pemeriksa. Yang kedua, sikap terhadap situasi tes. Yang ketiga, sikap terhadap diri. Yang keempat, kebiasaan kerja. Yang kelima, reaksi terhadap item tes. Yang keenam, reaksi terhadap kegagalan. Yang ketujuh, reaksi terhadap ujian. Yang kedelapan, bahasa. Yang terakhir, visual motor. Yang pertama, kita akan membahas sikap terhadap pemeriksa. Jadi, bentuk-bentuk sikapnya tersebut misalnya saja seperti bagaimana hubungan tester dengan tester. Apakah ia terlihat malu, takut, agresif, atau bahkan bersahabat.
Selanjutnya, misalnya saja seperti apakah terdapat hubungan yang berbeda antara tester dengan tester ketika saat kontak awal dan tahap selanjutnya. Selanjutnya, apakah tester terlihat berusaha untuk mempengaruhi tester memberikan jawaban terhadap pertanyaan? Yang terakhir, apakah tester memperhatikan tester dengan seksama untuk mengetahui apakah jawabannya sudah benar? Yang kedua, kita akan membahas sikap terhadap situasi tes. Jadi bentuk-bentuk sikapnya tersebut misalnya saja seperti yang pertama, apakah tester terlihat rileks, tegang, atau bahkan tidak tenang? Yang kedua, apakah ia mempunyai ketertarikan ataupun tidak? Yang ketiga, apakah ia terlihat yakin dengan kemampuan yang dimilikinya? Yang keempat, apakah ia bersemangat untuk terlibat atau bahkan harus didorong terlebih dahulu? Yang kelima, apakah tugas dipandangnya sebagai sebuah permainan yang menantang atau seperti sebuah ancaman yang akan membuatnya tegar? Yang keenam, seperti apa bentuk perhatiannya? Yang ketujuh, apakah ia selalu memerlukan pengulangan jika diberikan sebuah instruksi? Yang ke-8, apakah ia mudah dalam mengembalikan perhatiannya kembali jika perhatiannya terpecah? Yang ke-9, apakah ia terlihat mempergunakan seluruh kemampuannya? Yang ke-10, apakah jika ia mencoba sesuatu hanya ketika diminta oleh tester saja? Yang ke-11, apakah ia terlihat mudah menyerah ataupun sebaliknya untuk mencoba item yang sulit? Yang terakhir, apakah ia mempunyai minat yang bervariasi sepanjang pemeriksaan? Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sikap terhadap diri. Bentuk-bentuk sikapnya tersebut misalnya saja seperti yang pertama, apakah ia terlihat percaya diri? Selanjutnya, apakah ia terlalu sering mengatakan ia tidak mampu atau bahkan mempunyai komentar sendiri dan menyombongkan kemampuan yang dimilikinya? Atau ia terlihat cukup objektif dalam menilai hasil kerjanya? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebiasaan kerja. Jadi dalam kebiasaan kerja yang dilakukan oleh tester, kita perlu memperhatikan bagaimana tempo kerjanya, apakah terlihat lebih cepat atau terlihat cenderung lebih lambat dalam menjawab pertanyaan misalnya. Selanjutnya, apakah ia terlihat berpikir lebih dahulu dalam menentukan jawaban atau menjawab pertanyaan dengan sembarang, tidak berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, apakah ia terlihat memperbaiki jawabannya ketika merasa jawaban tersebut salah. Yang terakhir, apakah ia dengan bersuara atau bahkan hanya memberikan jawaban akhirnya saja. Baik, nama saya Muhammad Repaldi. Saya akan memberikan penjelasan lanjutan mengenai kerangka observasi menurut Sattler. Kerangka observasi menurut Sattler yang poin kelima adalah reaksi terhadap item test. Reaksi terhadap item test sangat penting untuk kita menemukan sebuah komprehensif data karena kita bisa melihat keanekaragaman reaksi terhadap item-item yang kita berikan, dan itu bisa kita jadikan sebagai kekhususan dari penjelasan item-item tersebut. Misalnya, kita memberikan item pertama, item kedua, dan item ketiga. Item pertama, testi memberikan reaksi sebagai anxiety. Kita bisa memberikan itu sebagai proses anxiety dari testi. Yang kedua adalah reaksinya merasa nyaman dan terlihat menikmati penjelasan dari item kedua. Kemudian reaksi terhadap item ketiga di mana testi menunjukkan sikapnya yang favorable, dia tertarik, atau mungkin unfavorable, dia tidak tertarik. Reaksi ini bisa kita tulis sebagai keanekaragaman terhadap item-item yang kita berikan sehingga item yang kita tulis itu tidak monoton ataupun stagnan, namun itu menjadi sebuah komprehensif karena dari banyak sekali reaksi itu memberikan berbagai macam aspek dari si testi tersebut. Poin keenam adalah reaksi terhadap kegagalan. Reaksi terhadap kegagalan bisa membuat kerangka observasi kita menjadi tambah unik dan menjadi jauh lebih spesifik. Reaksi terhadap kegagalan sendiri dapat kita temukan menggunakan dua cara. Yang pertama bisa kita tanyakan secara langsung, dan yang kedua bisa kita berikan item untuk merangsang keluarnya reaksi tersebut. Yang pertama itu adalah kita berikan pertanyaan secara langsung. Kita bisa menemukan apakah testi ketika mengalami kegagalan dia melakukan rasionalisasi atau mencari alasan, memutuskan untuk bekerja jauh lebih giat, atau memutuskan mengakui kegagalannya. Hal itu bisa kita jadikan data untuk memberikan hasil observasi yang jauh lebih optimal. Dan yang kedua,
kita bisa memberikan item untuk merangsang keluarnya sikap kegagalan tersebut. Kita bisa melihat ketika dia mengalami kegagalan, apakah dia menjadi lebih agresif, melampiaskan kegagalannya itu dengan proyeksi, atau apakah dia memutuskan untuk meminta maaf atas kegagalannya, bekerja jauh lebih giat, atau hal-hal reaksi-reaksi yang lain yang dia keluarkan ketika dia mengalami kegagalan. Hal itu sendiri dapat kita jadikan sebagai data observasi, sehingga data observasi kita jauh lebih spesifik dan jauh lebih komprehensif dengan menemukan aspek kegagalan yang dijadikan sumbernya. Kemudian poin ketujuh adalah reaksi terhadap pujian. Kita bisa melihat reaksi Testi terhadap pujian itu bagaimana ketika kita melakukan observasi. Apakah dia menerimanya dengan senang, atau menerimanya dengan malu-malu, atau dampaknya dari pujian itu apa? Apakah dia bekerja jauh lebih giat, atau memutuskan merasa puas? Kita bisa menjadikan reaksi terhadap pujian itu sebagai sumber data kita selanjutnya, sehingga data yang kita lakukan kembali mengenai aspek yang lain setelah kegagalan juga melibatkan aspek pujian. Kemudian poin ke-8 adalah bahasa. Sangat tidak mungkin kita tidak melibatkan bahasa sebagai kerangka observasi kita. Bahasa sendiri adalah sumber utama, dasar utama ataupun esensi ketika seseorang melakukan komunikasi. Kita bisa melihat seberapa orang mengekspresikan dirinya menggunakan bahasanya. Apakah dia terbata-bata, apakah dia berbicara dengan lancar, artikulasinya bagaimana. Kemudian kita bisa melihat apakah si Testi itu melakukan pembicaraan dan jawaban terhadap item itu to the point, ataupun melakukan putar-putar terhadap topik yang dia utarakan, atau dia melakukan asosiasi bebas atau penyangkalan terhadap kenyataan yang ingin dia utarakan. Bahasa sendiri bisa kita jadikan sebagai sumber utama untuk kita jelaskan ataupun kita tulis secara lebih jauh lagi, dan kita jadikan pedoman terhadap kesimpulan untuk menemukan komprehensif data yang kita inginkan. Kemudian poin ke-9 ataupun poin terakhir dari Settler tentang kerangka observasi agar itu menjadi lebih komprehensif dan datanya mengenai berbagai aspek terhadap Testi, kita bisa melibatkan visual motor dari Testi yang kita observasi. Visual motor sendiri bisa kita lihat tampilan ekspresi, bagaimana dia berperilaku, dia memegang pulpen, dia memegang alat tes, bagaimana dia kidal ataupun kanan. Semua itu bisa kita catat sebagai aspek lanjutan memperkaya data yang kita inginkan terhadap observasi, dan kerangkanya jauh lebih spesifik lagi, bukan dari tentang cara bicaranya, cara reaksinya, tapi terhadap perilaku yang ia tampilkan bisa kita jadikan sebagai data selanjutnya agar kesimpulan jauh dan jauh lebih optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan hal yang bisa kelompok saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup sebagai perwakilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.